Imam Tabarani dan Hakim Tirmizi disebutkan ada 12 orang, 12 nabi berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang hadir ini pernah nggak berdoa begitu dulu? Nggak tahu ya. Ada yang ingat nggak? Di alam dulu, di alam kapan gitu berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Lalu kita diberi nikmat menjadi umat beliau, maka syukur ini tiadalah terhingga. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, berterima kasih. Mau tema apa Pak? Tasawuf. Tasawuf Buya. Ini yang jago Buya ini. Pak Wakil Bupati udah takut kalau ngaji tasawuf nanti aneh-aneh. Yang sehari-hari aja lah. Inilah yang perlu kita luruskan. Sehari-hari itu ternyata kita sudah bertasawuf. Jadi kita sudah bertasawuf bahkan setiap hari. Kalau bangun tidur baca doa apa? Ilazi, bukan bismika, bukan bismikallahumma ya. Oh. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa itu tasawuf pertama itu. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah membangunkanku dari kematianku. Setelah aku dimatikan, aku dihidupkan kembali. Dalam tasawuf ada namanya mati sebelum mati. Tiap malam kita begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ngaji tasawuf. Tasawuf itu nggak berat. Saya ngaji tasawuf dari umur 11 tahun Pak. Sampai sekarang nggak gila. Justru teman saya nggak ngaji tasawuf stres. Kenapa tuh? Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil kalau main game, dia nggak sadar kalau itu game, asik main game. Akhirnya dia pukul-pukul palanya sendiri. Ada kejadian di sini, anak Natuna begitu, main game. Jangan kalau dulu waktu kita kecil, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, anak-anak tengkar karena main-main. Sama itu. Dulu Pak Wakil Bupati, Pak Bupati main apa dulu? Main gundu. Benar Pak Bupati ya? Nah, pernah tengkar nggak dulu habis gitu? Iya, melempar-lempar gambar itu. Habis itu kalah tengkar, benar nggak? Ya, karena orang serius dalam bermain. Padahal dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini cuma main-main, senda gurau. Jangan serius bro. Ya. Allah bilang, Allah mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran kitab suci, dan ini tidak mungkin bohong, ini hakiki, bahwa dunia itu hakikatnya main-main. Kalau main-main harusnya terhibur dong. Lalu kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia serius dengan dunia. Ya, ini sudah dekat tahun politik, jangan serius-serius amat ya. 2019 orang serius, benar gak? Seakan-akan beda pilihan, beda agama. Di Jakarta beda pilihan gak disolatin. Ngeri gak tuh? Sekarang mereka baru pada sadar, oh iya ya, yang kita joblos jadi menteri. Akhirnya baru pada ngeh, iya, ini game. Jangan terlalu serius main game. Menang ya jangan terlalu bangga, cuma game doang. Maka gamenya anak-anak, sama gamenya Pak Bupati dan Wakil Bupati beda. Ya. Jadi Bupati itu juga lagi nge-game. Makanya beliau menang kan 5 tahun kan. Ya. Dan ada yang kalah tuh. Nah, caleg-caleg ada yang kalah. Itu kalah game. Tapi ada yang stres gak?
Banyak. Ini survei real. Setiap kali selesai pemilu itu rumah sakit jiwa ramai, Pak. Ramai. Kenapa? Karena orang terlalu serius main game. Ya, kita doakan yang sedang main game ini, gamenya serius ini, karena banyak butuh duit. Anak-anak sekarang kalau main game butuh duit loh, Pak. Minta top up. Ada tahu nggak top up? Waduh, anak saya kalau main game minta top up nih. Kita nggak ngerti top up apaan. Biasanya kami top up tuh kalau mau masuk tol, ada kartu kita isi dulu, top up. Ternyata gamenya anak-anak ini sekarang pakai top up. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah, dunia ini main. An-nasunia, manusia itu sekarang lagi tertidur, lagi asik dengan main-main mimpinya. Idza matu intabahu, begitu dalam hadis. Kalau mereka benar-benar sudah berpisah dari badan ini, baru mereka sadar. Intabahu, baru mereka sadar. Makanya ada satu ungkapan, mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum benar-benar mati. Maksudnya sadarlah sebelum mati yang itu datang. Sadar kalau ini game. Ini game paling hebat yang Allah buat di alam semesta, bernama dunia. Dan inilah mulai dari game berumah tangga, game di sekolah, di tempat bekerja, sampai game berpolitik, ya. Semoga Allah membuka mata hati kita semua. Kalau pagi-pagi nih, apa kata orang tua kepada anak? Bangun tidur, apa kata orang tua? Sholat nak, gitu ya. Sholat nak. Kalau sholat itu makanan rohani, Pak. Habis sholat disuruh mandi atau makan. Makan tuh untuk jasmani. Kalau saya makan bumbunya tidak dikasih, sarapannya enak gak? Gimana, Bang? Maukah makan sesuatu yang tidak dibumbui? Enggak ya? Nasi putih ya. Nasi putih aja. Atau orang sini kalau yang paling suka buat apa? Kuah sop. Pindang. Iya, tapi tidak ada garamnya, mau gak? Kalau bertahun-tahun berumah tangga, istri tidak bisa masak sup, tapi juga tidak ada yang bantu masak, betah nggak makan begitu? Nggak betah ya. Tapi kok ada ya orang betah sholat tanpa bumbu? Ya, kok betah sholat nggak ada bumbunya? Sholat tuh makanan rohani. Apa bumbunya? Bumbunya sholat supaya nikmat apa? Apa bumbu sholat? Kelezatan berbicara, menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut khusyuk. Kok ada orang bertahun-tahun betah sarapan sholat tapi nggak nikmat? Kalau tadi ada orang sarapan setiap hari selama 40 tahun nggak nikmat, kita sebut orang itu apa? T-O-L-O-L. Ya, tol. Kalau bahasa Arabnya jahilun. Betapa jahilnya manusia. Dia biarkan dirinya sholat tapi tidak menikmati rasa sholatnya. Mau nggak setiap hari menghormati sesuatu yang kita nggak kenal? Kita nggak kenal sama dia. Atau mungkinkah terjadi orang hormat kepada sesuatu yang dia tidak kenal? Nggak mungkin. Maka kebanyakan orang hari ini sujud dan ruku itu cuma menghormati guru dan ayahnya.
karena kebiasaan dari kecilnya, bukan karena dia kenal kepada yang nyuruh dia sujud dan rukuk. Kalau Pak Bupati dan Pak Wakil ini nyamar pakai baju kaos, orang nggak tahu, nggak ada patwal. Mungkin dicolek, lu siapa? Kamu siapa? Ngapain main-main di sini? Dicolek-colek, orang nggak ada hormat. Mungkin kalau masuk kantor, pegawainya yang nggak pernah ketemu Pak Bupati dan Pak Wakil itu bilang, pakai baju kaos nggak boleh masuk kantor. Kamu dari mana? Nih nggak boleh pakai sendal, mesti pakai sepatu. Dia nggak tahu kalau yang mau masuk ini Pak Bupati dan Pak Wakil baru turun dari Gunung Rana. Kok bisa terjadi begitu? Karena dia nggak kenal. Kalau ngaku saya Bupati, nggak percaya dia. Masa Bupati begini? Saya dulu di Jakarta itu pernah makan di tempat bubur kacang hijau tepi jalan. Terus mereka pada nanya-nanya tentang pesawat ke temannya. Itu nanti gimana caranya? Saya nyeletuk, lagi asik-asik bahkan nyeletuk, jawab cara naik pesawat, saya beli pesawat. Apa kata dia? Masa kamu tahu? Kalau orang naik pesawat nggak mungkin makan di warung saya. Itu ngomongnya begitu, ya. Nggak tahu dia kalau saya hampir tiap hari naik pesawat.